Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hubungan yang dekat dengan malaikat Jibril. Terang saja, isi Al-Quran disampaikan kepada Nabi melalui perantara malaikat yang berjuluk Ruh Al-Amin tersebut. Setiap ada wahyu, malaikat ini selalu menghampiri Rasulullah. Tak hanya isi Al-Quran yang merupakan firman Allah, dalam banyak riwayat Nabi, malaikat Jibril sering datang dan memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, malaikat Jibril juga menemani Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Pada suatu ketika, malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah seraya berdoa agar 3 golongan manusia ini dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata doa malaikat Jibril tersebut diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lantas siapakah 3 golongan manusia yang dimaksud? Simak ulasannya dalam video ini hanya di channel Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menaiki tangga mimbar. Ketika naik tingkatan pertama, beliau mengatakan, "Amin." Kemudian ketika menaiki tingkatan kedua, beliau mengatakan, "Amin." Kemudian ketika menaiki tingkatan ketiga, beliau mengatakan, "Amin." Lalu para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan amin sebanyak 3 kali." Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Ketika aku menaiki tingkatan tangga pertama, malaikat Jibril SAW mendatangiku kemudian berkata, 'Celaka seorang hamba yang ia menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, dan hal itu tidak membuatnya diampuni.' Kemudian aku mengatakan, 'Amin.' Kemudian Jibril berkata, 'Celaka seorang hamba yang ia mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka masih hidup, tapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam surga.' Kemudian aku mengatakan, 'Amin.' Kemudian Jibril berkata, 'Celaka seorang hamba yang ketika ia mendengar aku disebut namun ia tidak bersolawat.' Kemudian aku mengatakan, 'Amin.'" Doa dari kedua makhluk tersebut belum ditemukan keterangan yang menyebutkan Allah menolaknya. Maka hal tersebut berarti bahwa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah tersebut langsung meluncur ke langit tertinggi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut, golongan pertama yang diaminkan akan masuk neraka oleh malaikat Jibril dan Rasulullah adalah mereka yang mendapati Ramadan akan tetapi tetap tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diketahui bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan segala pahala untuk setiap amalan kebaikan yang kita lakukan selama bulan suci itu. Akan tetapi, banyak orang yang tidak memanfaatkan waktu yang luar biasa itu untuk melakukan amalan kebaikan. Orang kedua yang termasuk ke dalam doa yang diaminkan oleh baginda Rasulullah untuk masuk ke neraka adalah mereka yang mendengar nama Rasulullah disebut namun tidak bersolawat kepada beliau. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang berdusta atasku, yakni atas namaku, dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya, yakni tempat tinggalnya di neraka." Kemudian orang terakhir yang masuk ke dalam doa malaikat Jibril adalah mereka yang masih mempunyai ibu dan bapak atau satu di antaranya namun tidak berbakti kepada mereka. Maka ia tidak akan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah hak-hak ibu bapak?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah jannahmu dan jahannammu, yakni keriduan mereka akan membawamu ke surga, sebaliknya kemurkaan mereka akan menyeretmu ke neraka." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang anak yang taat melihat dengan perasaan kasih sayang
dan cinta terhadap kedua ibu bapaknya, maka pahalanya adalah sama dengan haji yang makbul atau diterima. Subhanallah, semoga kita bukan termasuk golongan demikian. Wallahu a'lam bishawab.